Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini si Alia Siatul juga dia pergi dari rombongannya yang lagi mengeroyok Neta. Di sini juga si Alia Siatul pergi dan dia kelihatan sama Bu Farah. Bu Farah juga dia mengejar si Alia Siatul. Terlihat si Alia Siatul juga dia ngumpet di warung dan tiba-tiba pas Bu Farah dia pergi dari dekatnya si Alia, dia juga mendengar suara tangisan Junior. Bu Farah juga dia pulang lagi ke tempat itu. Pas Bu Farah dia pulang lagi ke tempat itu, Junior tidak berhenti, dia juga mau lari. Tiba-tiba di sini Bu Farah juga melihatin si Alia Siatul. Lalu si Alia Siatul juga dia lari dari warung itu dan Bu Farah juga dia mengejar lagi si Alia Siatul. Lalu di sisi lain terlihat Pak Fajar sampailah ke kontrakannya Mbak Alia dan di sini pas dia ngetok-ngetok pintu datanglah yang punya kontrakan. Lalu sini singkat cerita yang punya kontrakan juga dia menceritakan semuanya kepada Pak Fajar bahwa Mbak Alia dari kemarin tidak ada. Lalu yang punya kontrakan juga dia pergi dari hadapannya Pak Fajar. Tiba-tiba Pak Fajar menemui sapu tangan yang berbau obat bius. Di sini juga Pak Fajar juga langsung menelepon perisai dewa, yaitu menelepon Lucky sama Dewi. Di sini juga Pak Fajar juga menceritakan semuanya kepada Lucky sama Dewi. Singkat cerita, Lucky sama Dewi dan Pak Fajar juga janjian dia akan pergi ke tempatnya si Tony. Lalu di sini sampailah ke tempat janjian di sini Pak Fajar juga dia langsung turun dan dia juga langsung berangkat lagi dari tempat itu. Pas di sisi lain dia juga turun dari mobilnya. Lalu di sini Lucky sama Dewi dan Pak Fajar pas turun, Lucky sangat kaget si Tony lagi mengeroyok seseorang. Lalu Pak Fajar dia yang tahu itu adalah Neta, dia juga mengajak kepada Dewi sama Lucky untuk membantunya. Singkat cerita di sini Pak Fajar sama Dewi dan Lucky juga membantu Neta yang lagi dikeroyok oleh anak buahnya si Tony. Lalu singkat cerita anak buahnya si Tony juga bisa dikalahkan oleh Dewi, Pak Fajar sama Lucky dan dia juga kabur dari tempat itu. Lalu terlihat Neta juga dia langsung buru-buru dia pamitan dia akan mengejar si Alia Siatul yang membawa Junior. Lalu Pak Fajar juga dia pamitan kepada Lucky sama Dewi, dia juga mengejar Neta. Lalu di sini Neta juga terkejar dan dia juga ngomong kepada Neta, ada apa sebenarnya, mana Junior dan si Alia, kata Pak Fajar kepada Neta. Di sini juga Neta juga menceritakan semuanya kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga sama Neta mengejar si Alia Siatul. Lalu terlihat di sisi lain si Alia Siatul yang lagi bersembunyi dari kejarannya Bu Farah tiba-tiba terlihat oleh Pak Fajar sama Neta. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Neta, kamu cepat-cepat dia pergi ke Neta, saya akan mengalihkan para buana, kata Pak Fajar sambil dia juga pergi menuju ke tukang aqua. Di sini juga beli aqua botol dan pas di sini Bu Farah yang lagi tunggak-tengok lagi mencari si Alia Siatul, dia di sini Pak Fajar juga langsung dia memang sengaja dia menyiram air ke tasnya para buana dan terjadilah cekcok antara Pak Fajar sama Bu Farah. Di sini dimanfaatkan oleh Neta sama si Alia Siatul yang dia pergi dari tempat persembunyiannya. Lalu pas dia sudah selamat dari kejarannya Bu Farah, dia sangat kaget, dia juga ketemu lagi sama rombongan anak buahnya si Tony. Lalu di sini si Alia Siatul juga dia kaget dan Neta juga dia langsung dia juga melawan anak buahnya si Tony dan terlihat Neta yang lagi berkelahi sama anak buahnya si Tony. Si Alia Siatul juga dia pergi dari tempat itu untuk menyelamatkan Junior. Dia juga langsung pergi masuk ke sebuah toko yang tidak jauh dari tempat kejadian itu. Pas dia lagi ngumpet tiba-tiba yang penjaga toko juga dia menghampiri si Alia Siatul. Lalu perempuan ini juga ngomong kepada si Alia Siatul, ada apa Bu, kata perempuan ini kepada si Alia Siatul. Lalu si Alia Siatul juga dia ngomong kepada perempuan ini bahwa saya dikejar-kejar oleh orang jahat dan itu suami saya lagi dikeroyok sama orang-orang jahat yang akan menyulik anak saya, kata si Alia Siatul kepada yang punya toko ini.
Lalu yang penjaga toko ini juga dia menyuruh si Alia Syatil masuk ke dalam untuk bersembunyi. Dia juga langsung membantu Neta yang lagi dikeroyok oleh anak buahnya si Ketoni. Singkat cerita di sini juga anak buahnya si Ketoni juga tidak lama kemudian bisa dikalahkan oleh Neta sama perempuan ini. Lalu Neta juga dia menarik perempuan itu karena Neta tahu perempuan itu adalah temannya dia. Lalu dia juga ngomong, "Mia, kamu kok masih hidup?" kata Neta kepada Mia. Ternyata ini Mia yang dulu disangka sudah mati, dia masih hidup. Lalu terlihat Mia juga dia ngomong kepada Neta, "Kamu itu siapa?" kata Mia kepada Neta. Neta juga langsung membuka kumisnya dan di sini terlihat sudah tahu bahwa itu Neta. Mia juga dan Neta juga dia melawan lagi anak buahnya si Ketoni. Terjadilah perkelahian sangat sengit, tapi gak lama kemudian Neta sama Mia juga bisa mengalahkan anak buahnya si Ketoni. Dan terlihat si Ketoni juga dia sudah pada kala dia juga kabur dari tempat itu meninggalkan Mia sama Neta. Pas anak buahnya si Ketoni sudah kabur, Neta juga dibawa oleh Mia ke toko dia bekerja di toko itu. Dan di sini terlihat sampai ke toko itu si Alia si Ratu juga sangat kaget dan dia juga ngomong kepada Neta, "Kamu kenal sama orang ini?" kata si Alia si Ratu kepada Neta. Lalu Neta juga menceritakan semuanya kepada si Alia Syatil. "Ini adalah teman saya dan ini juga temannya Nana," kata Neta kepada si Alia. Lalu Neta juga dia ngomong kepada Mia, dia juga menceritakan semuanya bahwa ini adalah anaknya Nana. Dan di sini sudah menceritakan semuanya kehidupan Nana kepada Mia. Mia juga sangat kaget dan dia juga akan menolong untuk menjaga Junior dan memantau si Alia si Ratu karena si Neta juga sudah mengasih tahu kepada Mia bahwa si Alia Syatil jangan sampai lengah dan dia juga pantau terus, kata Neta kepada Mia. Lalu di sini dia juga dibawa ke rooftop atas untuk bersembunyi. Lalu di sisi lain terlihat Bupara yang masih dia mencari-cari si Alia Syatil. Dia juga melihat ada toko dan dia juga menunjuk ke toko di mana Neta sama si Alia Syatil yang diselamatkan oleh Mia. "Pasti mereka masuk ke toko ini, saya harus masuk ke toko itu," kata Bupara. Singkat cerita dia juga masuk, dia melihat ada orang yang memakai baju hitam berdua. Dia juga langsung menghampiri dan dia juga langsung sambil ngomong sambil membalikan orang itu, "Kesinikan cucu saya," kata para buana. Pas dia membalikan badan ternyata itu bukan si Alia Syatil dan anak bayi itu bukan Junior. Bupara juga sangat kaget karena itu bukan Junior. Lalu terlihat di sini suaminya juga dia menunjuk-nunjuk kepada para buana dan dia juga sangat marah kepada para buana. "Kamu mau menyulik anak saya," kata suaminya ini. Lalu terjadilah cekcok dan dia juga perempuannya di sini memanggil Sapam. Lama kemudian Sapam juga datang. Lalu pas lagi cekcok di sini Neta sama Mia dan si Alia Syatil dia melihatin dari atas. Lalu Bupara juga langsung diusir oleh Sapam dari toko itu. Lalu di sini terlihat si Alia si Ratu, Neta sama Mia juga dia mengizinkan si Alia sama Junior dan Neta tinggal di toko itu. Lalu di sini Neta juga mengasih tahu kepada Mia, "Kita harus memantau terus si Alia si Ratu." Lalu di sini juga Neta juga sudah menceritakan semuanya kepada Mia. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga di sini menelepon kepada Neta. Neta juga mengatakan semuanya kepada Pak Fajar bahwa saya sudah aman dan di sini juga Neta juga mengasihkan alamatnya kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga akan menuju ke toko di mana Neta sama si Alia si Ratu bersembunyi. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Ketoni dia membangunkan si Nurus Tunjung si Priska yang masih pingsan karena kena tonjok oleh dirinya waktu berkelahi sama Neta. Pas dia sadar, si Nurus Tunjung si Priska juga dia langsung menampar mukanya si Ketoni karena dia yang telah menonjok hidungnya dia. Di sini si Nurus Tunjung si Priska juga sambil menunjuk-nunjuk kepada mukanya si Ketoni, "Kamu itu tidak becus, kenapa hidung saya yang kena tonjok sama kamu? Hidung saya sampai merah dan sampai memar," kata si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia mengusir si Ketoni dari hadapannya. Dia suruh cepat-cepat pergi dan mencari lagi si Alia si Ratu.
Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf bila mana ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tersengat Buddha. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.